Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu Ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab, amma ba'd. Pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah, hadirin yang semoga dimudahkan hajatnya oleh Allah. Puji syukur pada saat ini bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita bisa menelaah Rasul sallallahu alaihi wasallam baik sejak sebelum lahirnya atau ketika beliau masih kecil, ketika beliau mulai dewasa, ketika beliau sudah menjadi nabi, ketika beliau hijrah dan lain sebagainya, karena setiap yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pastinya adalah sesuatu yang memang indah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, satu suri tauladan. Suri tauladan itu berbeda dari contoh. Kalau sesuatu yang kita bisa jadikan contoh, tidak selalu bisa kita jadikan sebagai suri tauladan. Karena contoh atau seorang yang menjadi figur itu bisa kita teladani, tapi tidak seluruh dari kehidupannya bisa kita tiru. Tapi beda dengan Nabi Muhammad SAW. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, itu karena setiap yang di Nabi Muhammad itu adalah baik. Cara beliau makan, cara beliau minum, jalannya, duduknya, marahnya, senyumnya, tangisannya, dan seluruh dari Nabi Muhammad adalah sesuatu yang sifatnya bisa untuk kita tiru, dan meniru beliau dalam hal-hal yang sifatnya mubah pun dijadikan sebagai satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana masa kecil Nabi Muhammad SAW itu adalah masa-masa beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan yang luar biasa. Beliau dilahirkan di kota Mekah di 30 hari setelah serangan Abrahah, ketika dia ingin untuk menghancurkan Ka'bah dan dia ingin agar orang tidak datang ke Mekah untuk bertawaf, akan tetapi datang ke Ka'bah buatannya yang ada di Yaman, sehingga dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Dan saat itulah Allah menurunkan bala bantuan yang sangat ringan, yaitu burung-burung yang akhirnya hancurlah Abrahah. Saat itu tantangan dari Abrahah diterima oleh Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, seperti yang saya sampaikan tadi, 30 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika hancur pasukan Abrahah dari burung-burung yang membawa sijil, toiron ababil tarmihim bihijaratim min sijil, melempar mereka pasukan Abrahah dengan batu yang terbuat dari api neraka, sehingga mereka dijadikan ka'asfim ma'kul, seperti daun yang termakan ulat yang bolong-bolong. Itu yang terjadi kepada pasukan Abrahah. Saat itu Abdul Muttalib sendiri maju untuk menghadapi ribuan pasukan Abrahah, dan dia pun setelah menerima tantangan Abrahah, dia kembali ke kota Mekah dan mengatakan kepada penduduk Mekah untuk segera lari ke atas bukit, karena dia mengatakan akan turun segera azab Allah karena ada orang-orang yang berniat untuk menghancurkan rumahnya. Maka di Ka'bah itu beliau memegang Ka'bah sambil mengatakan, Lahumma innal qauma yamna' rihlahu famna' rihalak. Ya Allah, setiap manusia akan menjaga barang-barangnya, maka jagalah barangmu ya Allah, yaitu Ka'bah. Setelah hal itu terjadi dan hancurlah pasukan Abrahah, singkat cerita, orang Mekah semakin mencintai dan mengidolakan seorang Abdul Muttalib yang memang memiliki fisik yang sangat sempurna, tinggi semampai, dengan wajah yang tampan, dengan kulit yang putih kemerahan, dan juga dia adalah seseorang yang memang benar-benar membela kota Mekah. Sehingga lahirlah Nabi Muhammad SAW di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, karena saat itu mereka belum memberi satu bilangan khusus untuk mereka yang lahir, maka mereka mengatakan atau memberi satu kelahiran seseorang dengan memberikan satu kejadian besar yang ada dekat dari kelahiran
seseorang bayi yang ada di kota Makkah saat itu. Maka Nabi Muhammad yang lahir 30 hari setelah kejadian di Ka'bah, hancurnya Abraha dan lain sebagainya, diberikan kelahiran Rasul sebagai tahun gajah. Lahirlah Nabi Muhammad SAW, dan cahaya dari Nabi Muhammad SAW yang begitu terangnya sehingga membuat Siti Aminah bisa melihat bangunan-bangunan yang jauhnya ribuan kilo. Dan itu disampaikan sendiri oleh Siti Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian cahaya yang luar biasa itu diabadikan di dalam beberapa kitab maulid, yang Rasulullah SAW mengatakan sendiri tentang keindahan cahaya itu, dan kita sering mendengarnya di maulid. Tiba kita dengarkan, wamtala'atis samawatu anwar, langit-langit itu menjadi terang benderang. Sedangkan kita ketahui sendiri di dalam Diyaul Lami, guru mulia Habib Umar bin Hafid mengatakan, wa gubaila fajrin abrazat syamsul huda. Sebelum fajar, karena ada qobla, ada gubaila. Kalau qobla itu sebelum dengan tanpa ada batasan. Setahun sebelumnya itu bisa dikatakan qobla. Kalau saya mengatakan dalam bahasa Arab, setahun sebelumnya qoblas sana. Tapi kalau saya katakan kubaila, itu kubaila adalah sesuatu yang sifatnya sebentar sebelum. Bisa cuma setengah jam atau 1 jam saja. Tidak bisa dikatakan kubaila sanah, itu nggak bisa karena terlalu jauh. Tapi kalau saya katakan sebelum setahun, maka saya mengatakan qoblas sanah, sebelum 1 tahun yang lalu. Maka dikatakan oleh guru mulia Habib Umar bin Hafid, wa qubaila fajrin, sebelum fajar, abrazat syamsul huda, lahirlah matahari petunjuk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita gabungkan dua susunan maulid yang sangat masyhur ini, kita dapati bahwa lahirnya Rasul sebelum subuh dan membuat cakrawala ini bercahaya. Sehingga cahaya itu lebih besar dari cahaya matahari. Karena cahaya matahari itu hanya bisa menerangi salah satu bagian bumi saja. Kita ketahui kalau seandainya matahari di atas dan bumi di sini, seandainya Indonesia saat ini mendapatkan matahari, maka daerah Amerika Selatan, Amerika Latin, Brazil, Argentina dan yang lain saat ini dalam keadaan malam hari. Karena mereka tidak mendapatkan cahaya matahari, di mana cahaya matahari ini tertutup oleh bagian bumi yang sebelah atas. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika lahir di atas bumi, tidak hanya Jazirah Arab saja, tapi seluruh planet yang ada di atas, seluruh langitnya menjadi terang benderang karena berbahagia dan berekspresi atas lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.